Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Assalamualaikum, selamat malam Ibu, sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, waalaikumsalam, Mas Aiman, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Ibu. selamat, Iya. semangat itu yang paling penting. Iya betul, sehat dan juga cukup Bu. Saya ingin bertanya Bu, apa yang kemudian dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan? Ini terima kasih sebelumnya Bu ya, karena Bu Airin ini pertama kali tampil di televisi di Kompas TV di program Aiman. Terima kasih sekali Bu kesempatannya Bu di tengah kesibukan. Sama-sama, Iya. sama-sama Mas Aiman. Apa yang dilakukan di Tangerang Selatan Ibu? Ini merupakan sebuah epicentrum juga selain juga Jakarta dan sekelilingnya. Tangerang Selatan menempel dengan Jakarta dan punya angka yang cukup tinggi dan naik. Ya, baik, terima kasih Mas Aiman. Yang kita lakukan adalah dari hulu ke hilir. Ke hulu adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ikut yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah pusat, yaitu lakukan untuk social distancing dan juga physical distancing. Dan ada kedisiplinan untuk semuanya. Kami pemerintah disiplin, memberikan contoh, dan tentunya juga masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya. Kita sudah membuat satuan gugus tugas, dan alhamdulillah terima kasih khususnya kepada para RW dan RT yang sudah dengan inisiatif sendiri, dengan melakukan protap masing-masing dalam rangka menjaga kampungnya, jaga kompleknya, berjibaku bersama-sama bahu-membahu untuk mengajak masyarakat melakukan social distancing ini. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kain bagi yang sehat sekarang ada anjuran, dan juga hal-hal yang lainnya. Ini kita lakukan di hulu. Tapi di satu sisi juga kita sedang menyiapkan untuk di hilir dengan segala keterbatasan yang kita miliki, rumah sakit yang kita punya, puskesmas yang kita punya. Alhamdulillah ternyata juga ada partisipasi dari rumah sakit swasta yang mereka punya negatif ruang negatif yang minimal 4, maksimal 4, tapi mereka masih mau menerima pasien yang PDP ataupun juga yang positif. Dengan segala keterbatasan dan resiko mereka tentunya terhadap para perawat dan juga para dokter yang ada di rumah masing-masing, rumah sakit masing-masing. Iya, soal PSBB Bu, soal PSBB ini pembatasan sosial berskala besar, apakah sudah dilakukan di sana? Yang kita lakukan sekarang saya minta masukan. Saya minta masukan dari seluruh dinas yang terkait, dari perguruan tinggi yang kita punya, dari masyarakat, DPRD, dan semuanya. Apa yang terbaik buat Tangerang Selatan? Apapun namanya itu Mas Aiman, bagi saya adalah bagaimana kita fokus menyelesaikan di hulu dan hilir. Kita jangan berpikir PSBB, karantina wilayah, atau apapun lah namanya itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Mulai dari hulu, kita mengajak masyarakat untuk berdisiplin. Mengajak untuk semua orang ikut bagaimana melakukan jaga jarak, cuci tangan, dan yang lainnya. Dan di hilir, bagaimana kita menyiapkan semuanya dengan segala keterbatasan. Tapi kalau di hulunya nggak kita selesaikan, di hilir sesiap apapun pasti kan jumlah penduduk akan lebih banyak daripada sarana prasarana yang kita miliki. Itu soal penularan Bu Airin, Bu Wali Kota. Ada juga soal, kita bicara sekarang dua hal. Yang pertama takut tertular atau takut menularkan, yang kedua takut lapar. Apa yang kemudian dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan terkait dengan ekonomi yang saat ini banyak orang yang sulit, banyak kemudian yang tadinya tidak miskin, kemudian jadi jatuh miskin karena kondisi yang kita alami hari ini? Ya, kita tahu bersama masyarakat Tangsel 50% bekerja di Jakarta. Jadi pada saat masih orang keluar masuk Jakarta, makanya dilihat dari grafik pertumbuhan dari orang yang ODP, PDP yang positif juga banyak. Karena akhirnya jadi Tangsel menjadi pandemik tersendiri. Dan salah satunya hal dengan pembatasan orang bekerja di rumah. Terima kasih Pak Gubernur juga sudah memberikan atensi kepada kita karena mengimbau untuk perusahaan-perusahaan di swasta yang di Jakarta untuk bisa memperkerjakan orang di rumah. Tapi di satu sisi juga dengan persyaratan yang begitu banyak sehingga akhirnya mau tidak mau mereka pun juga tetap harus bekerja di kantor. Ini juga masih satu hal yang PR bagi kita bersama. Pada saat pun dirumahkan, misalnya gajinya tetap, tapi uang makannya kan harian, mereka juga tidak. Nah ini yang kita dorong dengan cara bagaimana untuk cari pengaman sosial. Beberapa program dari pemerintah pusat juga sudah ada, terima kasih tentunya Pak Presiden kemarin buat kebijakan stimulus yang dinaikkan. Dan tentunya juga ini akan menambah jumlah orang yang akan mendapatkan perhatian dari pengaman sosial. Tinggal kita lihat, kita bedah, kita data, yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, kita dukung dari APBD Kota Tangerang Selatan, tentu dengan cara untuk melakukan pergeseran anggaran. Tapi di satu sisi Mas Aiman, saya berterima kasih, bersyukur di mana banyak orang yang bantu di Tangerang Selatan. Banyak sekarang masyarakat yang peduli saling bantu. Contoh misalnya kemarin ada yang positif di salah satu perumahan. Suaminya dirawat di rumah sakit.
mereka keluarganya karantina mandiri, nggak boleh kemana-mana. Tapi Pak RW-nya luar biasa, mereka memberikan makanan 3 kali sehari. Jadi di sini Tiap hari Bu ya, luar biasa. Ya, selama 14 hari itu terjadi salah satu perumahan di Tangerang Selatan di BSD. Iya. Saya berterima kasih kepada Pak RW-nya karena inilah yang mesti dilakukan di Indonesia sekarang ini. Bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita peduli, bagaimana ini yang kita masalahkan adalah soal kemanusiaan dan keselamatan nyawa. Kita nggak pernah tahu di depan ini apakah hari ini kita negatif atau di depan nanti kita positif. Kita tidak pernah tahu apakah keluarga kita akan yang positif. Jadi tadi apa yang disampaikan bahwa ini adalah sebuah virus yang memang harus kita lawan secara bersama-sama. Lawan yang nggak pernah bisa kita lihat. Atau saya punya keyakinan kalau kita punya sama-sama rasa kemanusiaan untuk menolong satu sama lain, insya Allah bisa kita selesaikan bersama-sama, Mas Aiman. Yakin dan optimis tentunya dengan doa. Tentu pemerintah pusat juga menyiapkan, saya tahu bahwa ada stimulus APBN yang kemudian telah disiapkan, yang kemudian juga akan diberikan tidak hanya oleh ke masyarakat di ibu kota, tapi juga sekitarnya. Tangerang Selatan juga termasuk terdampak. Apa yang bisa disampaikan, Bu Fajrul? Pemerintah pusat kan sudah mengeluarkan dari APBN rencananya 405,1 triliun rupiah, 110 triliun itu untuk keperluan bantuan semacam bantal sosial gitulah ya, jaring pengaman sosial. Yang bisa saya sampaikan misalnya untuk program Keluarga Harapan itu, ini kan untuk seluruh Indonesia ya, dari 29,1 triliun itu akan dinaikkan menjadi 37,4 triliun. Kemudian yang program sembako itu dari 15,2 juta keluarga penerima manfaat akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat. Itu nilai bantuannya dari 150.000 menjadi 200.000. Kalau yang untuk DKI kan, DKI sendiri 1,1 juta, kemudian 2,6 juta itu dari pemerintah pusat, seperti itu. Dan terima kasih banyak Bu Airin atas kerja kerasnya bersama-sama perang melawan COVID-19, bersama juga dengan 500-an lebih bupati dan wali kota seluruh Indonesia dan 34 gubernur di seluruh Indonesia. Dan di samping itu juga saya harus menyampaikan sekali lagi bahwa himbauan pemerintah agar tidak mudik itu tetap berlaku, dan terima kasih kepada semua gubernur yang misalnya seperti Pak Ganjar Pranowo itu sudah mati-matian juga menyiapkan kalau ada juga yang akhirnya mudik itu akhirnya harus menghadapi isolasi mandiri selama 14 hari dan disediakan tempatnya. Saya lihat juga dari wali kota Solo, saya lihat juga yang ada di Jawa Timur dan segala macam. Jadi himbauan pemerintah tetap untuk tidak mudik supaya penyebaran COVID-19 ini tidak meluas seperti itu. Bu Airin terakhir, ini saya tahu bahwa PSBB belum dilaksanakan secara resmi di manapun ya, karena Jakarta yang pertama kali kemudian mengurus masih dalam proses oleh Menteri Kesehatan. Pertama kali, tapi tanggal 1 ya. Tapi tanggal 1 April betul, tetapi peraturan Menteri Kesehatan baru muncul tanggal 3. Sementara prosesnya itu sebenarnya 2 hari. Jadi mestinya tanggal sesudahnya. Ya, yang saya tanyakan ke Bu Airin, Bu Wali Kota, apa yang kira-kira nanti dibayangkan ketika PSBB resmi diberlakukan, tentu di kota Ibu, Tangerang Selatan? Ya, tentunya harus berkoordinasi. Nggak mungkin cuma di Tangerang Selatan saja, Mas Aiman. Saya berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Wali Kota Depok, saya juga bicara dengan Bupati Bogor, Wali Kota Tangerang, dan juga Bupati Tangerang. Karena Jakarta tidak mungkin berdiri sendiri, Mas Aiman. Kebetulan ada Pak Fajrul. Pak Fajrul mohon nanti kalaupun pembentukan PSBB terjadi di Jakarta, jangan hanya cuma Jakarta saja, tapi juga harus memikirkan wilayah sekitar Jabodetabek dan yang lainnya. Karena bagaimana untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, kami baru saja tadi rapat Forkopimda, insya Allah. Karena ya apapun ya namanya kita orang Indonesia kadang-kadang masih ada rasa syukurnya. Ada hikmahnya ternyata menjelang bulan suci Ramadan. Dan biasanya bulan suci Ramadan sampai dengan Idul Fitri kan ketersediaan bahan pokok itu sudah ada di Bulog dan yang lainnya. Tapi jika sekarang arus barang itu seperti apa? Jangan sampai nanti tiba-tiba Jakarta PSBB, padahal kita biasanya dari Indramayu, dari Jawa Barat, terpotong karena Jakartanya tutup. Nah itu kan pasti nggak mungkin. Jadi tentu harapan saya adalah manakala nanti apapun bentuknya, mau PSBB Jakarta, Jabodetabek, atau daerah mana, tetap harus memikirkan sekitaran wilayah, di wilayah Jabodetabek, karena tidak mungkin Jakarta berdiri sendiri. Jadi harus harus sehat warganya dan cukup makanan bagi warganya. Saya mau menambahkan bahwa Ibu Airin supaya semangat, Mas. Ya baik. Betul. Ibu Airin juga Bu. Terima kasih Bu Airin Rahmidiani. Sama-sama. Ibu Airin dan juga Bupati atau Wali Sama-sama. Kota di mana menganggap bahwa ada perlu untuk menegakkan PSBB, ada baiknya menurut saya memang